Kembali lagi di BBK episode 40. Jadi di episode kali ini tuh bakalan beda banget dibandingkan episode sebelumnya. Karena di episode kali ini sesuai judulnya, saya bakal bacain cuka dari sobat BBK semua secara eksklusif di BBK episode 40 ini. Nah, sebelum itu saya mau jelasin dulu cuka ini apa. Cuka itu curhat bersama Minka. Jadi seperti yang waktu itu udah kita share dan bahkan kita kan nempelin poster di mading buat sobat BBK semua isi curhatan tentang semester baru, pengalaman baru. Tapi di episode kali ini tuh saya nggak bakal bacain curhatannya sendirian doang. Saya bakal bersama guest spesial kita, ada Pak Geza. Terima kasih. Kan kata orang tak kenal maka kata sayang. Jadi Bapak boleh dong kenalin diri Bapak dulu. Tapi bentar, sebelum Bapak kenalin diri, saya punya sulap yang ikonik banget ini di BBK aja. Ya, Bapak lihat ya. 1, 2, 3. Dadah. Oke, jadi Bapak boleh kenalin singkat aja Bapak tuh siapa? Oke, perkenalkan nama saya Geza Hermawan Putra. Saya guru bimbingan dan konseling di SMK Cinta Kasih Seci. Cukup? Oke. Cukup banget. Terima kasih. Oke, jadi kita tuh bacain curhatannya, nanti Bapak tuh bakalan ngambil secara random dari fishbowl ini. Nah, tapi nanti Bapak ngambilnya tutup mata ya. Nih, jadi Bapak nggak akan ngeliat. Sekarang? Boleh? Oke. Tutup matanya dulu. Mata. Ya. Nah, ya. Mau Bapak atau saya mau baca? Boleh MC-nya aja. Oke. Siap. Nah, oke. Jadi di sini ada curhatan pertama. Aku nih punya teman, tapi dia tuh kalau diajak pergi tuh selalu ngerasa dia yang paling bener. Dia tuh ngeselin banget. Apalagi tipe aku tuh nggak terlalu suka diatur-atur. Jadi kemarin pas kita pergi ada sempat berantem akibat sifat dia yang menurut aku pribadi tuh nyebelin. Nah, dia tuh marah-marah kalau misalnya kita lagi makan di tempat umum. Terus dia ngomong kayak gini, bisa nggak sih diem, berisik, tahu orang lagi makan nggak tahu etika aja. Sumpah itu tuh bukan masalah etika lagi, tapi kan emang kalau anak muda wajar ya kalau makan tuh sambil ngobrol gitu. Tapi dia malah marah, terus juga dia sempat ditraktir, terus kesannya nggak ada terima kasihnya gitu, malah dia kayak kurang ajar. Tapi ya udah sih, semoga aja orang ini bisa berubah pribadinya menjadi lebih baik lagi, nggak gampang marah-marah lagi. Oke, jadi yang pertama, kalau misalnya dia ngerasa kesel karena situasi yang kayak gitu, ya itu wajar banget gitu. Jadi ya nggak apa-apa banget kalian ngerasa merasakan suatu emosi terhadap satu situasi gitu. Nah, selanjutnya adalah kan kalian ngerasa mengganggu gitu ya. Yang curhat itu bilang kayaknya mengganggu banget sih kalau misalnya punya temen yang kayak gitu. Nah, supaya dia bisa memahami gitu, supaya tidak menyebalkan lagi misalnya gitu. Nah, kita perlu untuk menyampaikan apa yang menjadi hambatan buat kita ke dia gitu. Dengan harapan ya dia bisa memahami gitu bahwa ini adalah hal yang mungkin masih bisa kamu perbaiki gitu. Nah, gimana caranya ya kita perbaiki komunikasi sama teman kita gitu. Jangan kita kesel tapi kita simpan sendiri gitu, karena bisa jadi teman kita itu nggak akan paham kalau misalnya itu ternyata menjengkelkan buat kita gitu. Jadi ya kalian bisa komunikasikan apa yang sebenarnya mengganggu buat kalian. Nah, catatan juga komunikasi itu nggak sekedar kita menyampaikan gue kesel kalau misalnya lu kayak gini-gini. Ini bahasanya bahasa remaja aja ya gitu. Gue kesel kalau misalnya lu kayak gini-gini deh gitu. Bukan. Jadi komunikasi itu kita ciptakan komunikasi yang efektif gitu. Jadi kita bisa melihat dulu situasi dan kondisinya, baru kita sampaikan dengan baik gitu. Jadi komunikasi yang baik itu adalah ketika kita menyampaikan kita oke, dan yang menerima juga oke gitu. Jadi tidak ada kesalahpahaman gitu. Jadi kita bisa menyampaikan apa yang mengganjal buat kita itu dengan cara yang baik gitu. Mulailah dengan pembicaraan yang ringan gitu, baru kita bisa mulai pelan-pelan masuk ke dalam hal yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi itu akan meminimalisir kesalahpahaman gitu. Dan yang kedua gitu ya, kita sudah menyampaikan dan kita juga perlu untuk
apa ya, belajar juga gitu kan. Tadi bilang kalau misalnya lagi makan ngobrol-ngobrol remaja itu apa namanya, wajar gitu ya. Nah, mungkin kita juga perlu sedikit memahami gitu. Mungkin ada beberapa orang yang ketika makan harus ya fokus dengan makanannya gitu. Kita juga perlu belajar itu gitu. Jadi kalian bisa menyampaikan dan kalian juga perlu untuk belajar tentang itu juga gitu. Ya. Jadi dia harus saling memahami juga. Ya, betul. Oke, kita ke curhatan kedua nih. Bapak boleh ngambil lagi satu mata. Mana nih? Oh, ini dia. Nah, jadi curhatan tuh aku kepikiran masa nanti kuliah gimana nih, takut nggak sesuai harapan, nggak sesuai ekspektasi. Semoga aja sih bisa masuk ke universitas yang aku pengenin. Nah, itu tanggapan Bapak gimana tuh? Oke, yang pertama adalah kita bisa nentuin dulu nih, kira-kira yang paling penting adalah kita nentuin jurusannya dulu. Nah, ketika kita udah menemukan jurusan yang kita mau, kita bisa cari prospek kerjanya seperti apa, terus apa aja yang akan dipelajarin gitu ya. Nah, baru kita bisa mencari kira-kira jurusan-jurusan itu ada di mana aja gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat gitu kira-kira prodi-prodi mana aja yang perlu kita pilih secara idealis dan yang perlu kita pilih secara realistis gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke curhatan selanjutnya. Jadi curhatan ketiga ini dia tuh cerita kalau misalnya saya kurang menyetujui eskul yang saat ini karena saya pribadi itu tidak hanya ingin menjalankan eskul itu aja dalam sebulan. Saya sendiri mengikuti eskul pramuka, namun eskul pramuka pada semester ini berbeda pada saat kelas 10. Karena bisa eskul pramuka ini bisa dengan adanya eskul pramuka ini bisa berinteraksi dengan siswa-siswa yang lain. Beda halnya dengan pramuka yang sekarang, nggak wajib. Bagaimana kita berinteraksi meskipun tidak ada pramuka sekarang? Bisa, tapi nggak sebebas waktu saya kelas 10. Dan itu membuat saya merasa lebih ganjal gitu. Apalagi anak kelas 10 tahun ini sedikit yang berminat untuk join eskul pramuka. Ditambah siswa kelas 12 ini sibuk magang. Jadi menambah kesan bahwa pramuka untuk tahun ini lumayan tidak mengenakan. Tapi saya tidak menyesal join ke dalam pramuka inti karena saya dapat belajar hal yang tidak saya ketahui dari sekolah selama saya bersekolah. Nah, itu tanggapan Bapak gimana, Sir? Oke, kalau saya yang pertama, dalam hidup perubahan itu pasti ada gitu ya. Nah, perubahan kayak misalnya sistem ekskul gitu, itu jadi pasti sudah dipertimbangkan dengan baik. Kenapa akhirnya itu bisa berubah gitu. Nah, tinggal kita bisa menyesuaikan gitu untuk ekskul, kira-kira kita mau mengembangkan diri kita di ekskul apa gitu, sampai nanti akhirnya kita bisa lebih fokus lagi ke ekskul tersebut gitu. Terus yang kedua, kalau untuk interaksi gitu ya, sebenarnya di luar ekskul itu bisa gitu, ketika jam istirahat gitu ya, atau ketika pulang sekolah gitu ya, kita bisa bertemu dengan teman-teman dari kelas yang lain gitu, teman-teman yang baru gitu, dan itu juga bisa membantu kita untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain juga gitu. Dan untuk pramuka ya, kenapa jadi sedikit gitu ya, yang saya tahu gitu ya, di kurikulum yang baru ini sudah tidak diwajibkan gitu. Jadi memang yang berminat saja yang mau mengikuti ekskul pramuka gitu. Mungkin ini Sobat BBK yang cerita suka banget kayak sama ekskul pramuka. Mungkin dia ngerasa kayak dengan ada ekskul pramuka ini lebih banyak dia interaksinya sama orang-orang sekitarnya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan keempat. Oke. Kok tugas banyak banget ya, bikin kepala jadi pusing. Bisa nggak sih tugas dikurangin? Gimana tuh menurut Bapak? Oke, kalau menurut saya ya, tugas itu pasti diberikan ada tujuannya gitu. Yang pasti untuk kita bisa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita dalam mata pelajaran gitu. Nah, supaya nggak pusing gitu ya, kita bisa menentukan skala prioritas dari tugas yang harus kita kerjakan gitu.
kadang kita pusing karena kita mikirin doang gitu ya, jadi bingung mau ngerjain yang mana gitu. Nah kita bisa tentuin dulu skala prioritas, yang paling terdekat untuk dikumpulkan yang mana. Dan yang kedua kita juga bisa menentukan gitu kira-kira tugas yang memerlukan waktu pengerjaan lebih banyak yang mana gitu. Jadi kita bisa mengerjakan terlebih dahulu yang lebih prioritas gitu ya, itu bisa menghindari kita dari pusing ya. Benar, saya juga kadang kalau misalnya lagi ngerasa kayak aduh banyak banget tugas, saya lebih ke ngalihin ke yang lain dulu, terus baru nanti saya balik kerjain tugas ya. Jadi ambil jeda ya buat istirahat biar sebentar. nggak ngerasa pusing-pusing banget lah ya. Ya kita langsung next ke pertanyaan keempat nih, gimana nih? Pelajarannya makin susah, terus kelas 11 ini ada PKL, jadi harus lebih serius lagi belajarnya, takut nggak bisa PKL. Ya ini keluh kesah semua yang kelas 11 ya. Menurut Bapak gimana tuh? Oke. Ya memang semakin kita naik tingkat pasti akan lebih sulit lagi gitu ya. Kayak kita main game aja gitu. Ketika kita lolos ke level selanjutnya pasti akan lebih sulit lagi gitu. Tapi kita perlu untuk menyesuaikan dan melihat lagi kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti pelajaran ini gitu. Terus yang kedua, takut nggak bisa PKL gitu. Hal-hal yang baru itu pasti akan terasa menakutkan gitu. Tapi balik lagi gitu, ketika kita menjalankan itu belum tentu semenakutkan yang kita pikirkan gitu. Jadi cukup fokus pada masa ini dan saat ini gitu. Hindari untuk memikirkan masa depan yang belum terjadi gitu. Oke, kita ada di curhatan terakhir. Nih, curhatannya tuh bilang kayak gini. Kapan ya aku bertemu dengan jodoh yang ditentukan oleh Tuhan? Gimana tuh Pak jawabannya? Oke, itu pertanyaan sulit ya. Karena mungkin jodoh mungkin lebih ke yang akhir penantian gitu ya. Masih panjang lah perjalanan kalian gitu ya untuk bisa menemukan jodoh gitu, karena masih banyak juga hal-hal yang bisa kalian capai terlebih dahulu. Tapi mungkin gitu ya, kalau misalnya kalian mau punya bahasanya mungkin pacar gitu ya, kalian bisa lebih peka dengan lingkungan sekitar gitu. Kadang kita terlalu melihat jauh gitu ya, kok nggak ada yang suka sama gua, bahasanya begitu. Tapi ternyata ada orang-orang terdekat yang secara tidak sadar lebih care dan ya mungkin punya perasaan. Coba lebih peka terhadap sekitar aja. Harus peka ya. Oke, jadi dari tadi kan kita udah bacain banyak curhatan ya dari sahabat BBK semua. Dari banyaknya curhatan itu, menurut Bapak apa sih pesan-pesan Bapak sama mereka yang curhat tentang keluh kesah mereka di semester baru, pengalaman baru? Oke, tadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran juga gitu ya, dan sistem yang mungkin berubah gitu ya. Jadi mungkin pesan saya gitu ya, kita tidak bisa kita tidak bisa memaksa orang lain atau lingkungan melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menentukan respon atas diri kita. Jadi ketika ada orang lain melakukan sesuatu atau ada perubahan dalam sistem, maka kita perlu menentukan respon yang sekiranya itu bisa lebih efektif untuk dilakukan gitu. Jadi mungkin itu akan lebih memudahkan kita dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu. Oke, terima kasih buat Pak Geza udah menjadi guest di episode 40 ini. Tepuk tangan dong buat Pak Geza. Terima kasih. Oke. Saya Sania, selaku MC di BBK episode 40 ini, mewakili seluruh tim BBK mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa ya, Sobat BBK, like, comment, and subscribe. Komen juga nih, kalian siapa tahu punya ide untuk episode berikutnya mau seperti apa. Dan sekian dari saya. Terima kasih buat Pak Geza.